Saya pernah berbicara kepada bapak saya atau mama saya lupa. Mak, aku hendak mau kota Cina Singkawang, aku hendak mau pantai Kalimantan Barat. Dan flashback kembali, tiba-tiba sampai di Singkawang. Pada situ saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ke bangku teologi sampai sekarang saya menjadi seorang vikaris yang dipercayakan ditugaskan dari Sokana Siang, Kabupaten Murung Raya. Nah, baik Bapak Ibu, jemaat kasih berkati Tuhan. Di tahun 2017 saya menyelesaikan SMA saya di SMA Katolik Santo Petrus Kanisius Palangkaraya yang ada di Tegal 1. Dan pada saat itu pun saya mengambil keputusan untuk masuk ke dalam jenjang pendidikan teologi, karena itu merupakan salah satu panggilan saya dari saya kecil tanpa paksaan dari orang lain. Saya ingin menjadi seorang pendeta, dikatakan. Nah Bapak Ibu, harapan manusia terkadang tidak bisa sesuai dengan seturut atau dengan kehendak Allah. Seringkali manusia bisa berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Pada tahun 2017 saya ingat sekali, yaitu pada bulan Mei, itu ada pembukaan penerimaan mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Teologi GKE Banjarmasin. Dan dibuka gelombang pertama itu yaitu gelombang jalur prestasi. Tetapi di sini saya katakan tadi, manusia memang berencana, tapi hasilnya Tuhan yang menentukan. Dan pada gelombang prestasi ini saya sudah pesimis duluan secara kemanusiaan bahwa mungkin di prestasi ini saya tidak lulus. Dan pada beberapa hari kemudian setelah saya mengajukan berkas saya, dan memang tidak ada nama saya di antara teman-teman yang lulus jalur prestasi. Tetapi untuk jalur prestasi ini saya tidak ada namanya yang kecewa ataupun merasa bersedih hati pada saat itu. Karena seperti saya katakan tadi, saya percaya diri saya tidak lulus jalur prestasi di STT GKE. Dan tidak berapa selang kemudian saya berbicara dengan mama saya, karena saya sangat sering kali curhat dengan mama ketimbang dengan bapak ya, secara jujur. Dan saya bilang sama mama, "Ma, saya langsung ambil gelombang pertama jalur tertulis." Dan tanpa kata pikir panjang, mama saya bilang, "Itulah yang kamu mau lakukan, apa yang hatimu bicarakan." Dan saya sangat semangat mendapatkan diri kembali ke jalur gelombang pertama tadi. Saya ingat sekali pada gelombang pertama ini ada 92 orang yang mendaftar. Setelah melewati beberapa proses tertulis sampai wawancara, 1 minggu dibilang pihak kampus akan mengumumkan nama-nama yang lulus. Dan saya bilang sama mama saya, dan mama saya tanya sebelumnya, apakah kita kembali ke Palangkaraya atau menunggu di MES GKE? Saya bilang kita tunggu aja di MES GKE, walaupun saya tidak memikirkan biaya berapa yang keluar pada saat itu di MES GKE. Dan beberapa hari kemudian diumumkan kembali nama-nama yang lulus, dan diumumkan dari 92 yang mendaftar ada 53 orang yang dinyatakan lulus gelombang pertama jalur tertulis. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, nama saya tidak ada di daftar itu. Disinilah saya merasa suatu kekecewaan dalam diri saya pada saat itu. Terlebih-lebih setelah saya pulang dari kampus STT langsung kembali ke MES GKE, saya langsung mengajak orang tua saya untuk berdoa. Tetapi terlepas daripada itu semua, yang membuat saya merasa hancur sekali adalah saya melihat bapak saya menangis pada saat itu. Itu salah satu yang membuat saya merasakan suatu kehancuran dalam diri saya. Saya merasa saya mengecewakan orang tua saya pada saat itu. Tapi masih ada satu kesempatan bagi saya pada saat itu, yaitu gelombang kedua tes tertulis. Dan saya bilang sama mama saya kembali, saya bilang sama mama saya, "Mas, saya tetap lanjut karena saya tidak ada mau untuk sekolah di umum." Saya bilang istilahnya di umum saya daripada teologi. Dan itu memang keinginan saya dari kecil.
Dan saya ingat sekali yang mendaftar pada gelombang kedua itu berjumlah 44 orang. Saya kembali melakukan proses yang sama pada waktu gelombang pertama, dan lagi-lagi 1 minggu kemudian keluar hasilnya, diumumkan ada 18 orang yang lulus, dan lagi-lagi nama saya tidak ada. Di situ saya memang down, Bapak Ibu. Saya merasa gagal, saya merasakan kehancuran dalam hidup saya, dan saya merasa gagal sekali pada saat itu. Tetapi di balik itu semua saya merasa Tuhan terus menyertai saya dalam setiap proses langkah juang saya. Sebelum saya mengambil satu keputusan, 1 minggu setelah pengumuman saya sakit, saya demam, saya tidak mau makan, saya tidak mau minum, bukan tidak mau, tapi tidak selera, kita aja yang minum, jangan benar makan ya. Tetapi itu semua di balik saya merasakan kekecewaan itu, masih ada orang tua saya, kakak saya yang memberikan semangat dan motivasi pada saya. Dan kebetulan pada angkatan kami tahun 2017 itu sekolah tinggi agama Kristen, yaitu kepunyaan DKI yang didirikan di Kalimantan Barat, itu sedang dipromosikan pada saat itu. Dan pada saat itu saya ingat sekali yang mewawancari saya pada gelombang kedua itu adalah Bapak Pendeta Kinurung Maleh, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum GKI. Beliau bertanya kepada saya pada saat itu, salah satu pertanyaan yang sangat berat untuk saya jawab adalah, jika seandainya kamu tidak lulus di STT, beliau bertanya, apakah kamu mau kami rekomendasikan ke Kalimantan Barat? Dan saya tidak bisa menjawab satu kata pun pada saat itu, dan beliau mengatakan, jangan menjawab sekarang, tapi jawablah dalam hatimu. Saya tidak tahu maksud beliau apa ya. Tapi setelah keluar dari wawancara itu, saya mulai merasakan saya sangat lemah sekali. Saya bilang kepada orang tua saya, dan pada saat gelombang kedua ini saya lihat orang tua saya sangat-sangat tegar. Mungkin mereka berdua tidak memperlihatkan kesedihan di depan saya, tapi memberikan semangat kepada saya. Setelah 1 minggu saya sakit, ditelepon oleh pihak STT, saya tidak tahu itu kenapa. Apakah anak Bapak lulus? Katanya saya ingat yang menelpon waktu itu adalah Bapak Tulus Tuhu, pemberita Tulus yang menjadi dosen STT sekarang. Beliau bilang, apakah anak Anda mau direkomendasikan ke Stak AW Pontianak? Dan saya tidak menjawab sampai sekarang. Tapi yang membuat saya pergi pada saat itu adalah motivasi yang dikeluarkan oleh kakak saya Tino yang di belakang. Kakak saya mengatakan, kalau kamu ingin menjadi pendeta, maju terus, pantang mundur. Kalau kamu ingin menjadi suatu pendeta yang jelas lembaganya, ambil saja rekomendasinya, dia bilang. Nah pada saat itu tidak tahu kenapa saya menjawab, iya saya pergi. Walaupun lagi saya tidak berpikir dari mana dana yang didapat oleh orang tua saya pada saat itu pergi. Tetapi tidak tahu kenapa mama saya bilang, siap, apapun keputusan anak-anak kami saya siap untuk mendukung. Itulah saya yang salut dari kedua orang tua kami, tidak pernah memberikan batasan kepada kami anak-anaknya. Dan pendek cerita, tiket sudah siap dan kami bertolak ke Jakarta. Pada saat bukan transit, tapi memang bertolak ke Jakarta, langsung mengunjungi kakak saya yang ada di Jakarta, sepupu kami. Dan di bandara pun, disinilah saya merasakan jawaban Tuhan di dalam kehidupan saya. Di dalam bandara saya tidak merasakan apa-apa. Saya yang saya pikirkan hanyalah pergi untuk menempuh pendidikan saya di Kalimantan Barat. Tetapi Bapak Ibu jemaat di sini berkati Tuhan, tidak tahu kenapa seat kami, tempat duduk di pesawat itu, saya bersama kedua orang tua saya, mama dan bapa, itu tempat di jendela darurat, tempat di sayap pesawat. Di saat pesawat sudah take off, tiba-tiba flashback di dalam pikiran saya, entah kenapa saya mengingat kembali waktu kecil. Saya pernah berbicara dengan teman-teman saya di Kayu Bulan, khususnya RT 4. Teman-teman saya berkata, mungkin iseng-iseng keinginan anak kecil pada saat itu. Saya bilang, amun aku jadi hari, kalau Eben, aku hendak uang Jakarta. Keinginan anak kecil ibu ya. Aku hendak uang teman ini, aku hendak uang monas, aku hendak pesawat, untuk tiket mama dari babah. Tetapi itulah yang membuat saya tersadar Bapak Ibu, bahwa jawaban Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita semua. Saya menyadari bahwa di kegagalan yang saya rasakan bertubi-tubi waktu tes di Banjarmasin itu adalah cara Tuhan untuk memberikan jawaban yang lebih luas lagi ke depannya. Tidak hanya terjadi dalam satu ruang lingkup saja. Saya merasa di balik kegagalan saya, saat Tuhan mengabulkan keinginan kecil saya.
Tanpa saya sadari, setelah saya melihat jendela pesawat, saya melihat kedua orang tua saya di samping Mama dan Bapa berdiri berdehatan di pesawat. Satu, Tuhan sedang mengabulkan doa. Salah yang kedua adalah saat kami turun di Jakarta di Bandara Suta. Dua, jawaban Tuhan sudah dijawabkan. Saya menginjakkan kaki saya di Pulau Jawa di Jakarta. Mungkin bagi Bapak Ibu sudah sering bolak-balik ke Jakarta merupakan satu hal yang biasa. Tapi bagi saya, seorang anak kampung ini yang lahir di kampung istilahnya dan merantau beberapa waktu setelah saya SMA, itu merupakan satu anugerah yang luar biasa melalui perantaraan kakak dan orang tua saya yang mendanai. Tapi saya yakin dan percaya bahwa dana-dana itulah berkat-berkat Tuhan sudah berlimpah di dalam kehidupan keluarga kami. Dan yang selanjutnya adalah saya melihat Monas. Saya melihat ini waktu saya ingat sekali umur saya waktu itu baru 18 tahun 2017 itu. Saya melihat Monas, saya flashback kembali Tuhan menjawab permintaan saya yang ketiga. Dan besoknya lagi kami melanjutkan perjalanan ke Taman Mini Indonesia Indah. Tuhan menjawab permintaan saya yang keempat. Bukan maksud pamer, bukan maksud meninggikan diri Bapak Ibu, tapi itulah proses yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan setelah itu kembali terbang ke Kalimantan, khususnya ke Kalbar dan Barat, untuk mengantar saya ke kampus sebagai Pontianak pada saat itu. Tiba-tiba juga saya berpikir atau flashback kembali beberapa tahun kemudian setelah kuliah. Saya pernah berbicara kepada bapak saya atau mama saya lupa. Mak, aku hendak mau kota Cina Singkawang, aku hendak mau pantai Kalimantan Barat. Dan flashback kembali, tiba-tiba sampai di Singkawang. Pada situ saya mengucap syukur kepada Tuhan. Itu beberapa kali suatu kegagalan yang besar saya terima dalam kehidupan saya, Tuhan jawab di balik itu semua. Makanya Bapak Ibu, cuma dikasih diberkati Tuhan. Di setiap kita mengalami kegagalan, pasti akan ada hadiah yang indah diberikan Tuhan di balik itu semua. Terutama seperti yang saya alami saat ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Di balik kegagalan yang saya dapat sebelumnya, ada beberapa jawaban Tuhan yang saya terima di dalam kehidupan saya. Begitu juga pada ini adalah proses yang panjang sekali, 4 tahun 3 bulan saya menyelesaikan pendidikan saya di Kalimantan Barat. Dan saat ini Tuhan mengabulkan 80% impian saya menjadi seorang hamba Tuhan dan menjabat sebagai seorang vikaris pada saat ini. Itu semua anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sekeluarga. Memang pada saatnya, pada awalnya sangat berat bagi orang tua kami melepaskan saya merantau di tempat orang. Walaupun ini bahan kata sepulau Kabupaten Kalteng, tetapi itulah titik terjauh saya untuk pisah dari orang tua saya pada saat itu. Tapi di balik keraguan, di balik dan juga semangat diberikan orang tua saya, inilah yang saya persembahkan kepada keluarga saya. Inilah diri saya yang persembahkan untuk menggenapi janji yang saya bilang, yang saya janjikan kepada orang tua saya, bahwa saya memang harus menjadi seorang hamba Tuhan, saya bilang. Dan inilah jawaban Tuhan yang saya rasakan di dalam kehidupan kami, anugerah kesehatan kekuatan yang bisa diberikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan inilah salah satu kesaksian yang sedikit saya bagikan kepada kita semua. Walaupun sebenarnya sangat panjang sekali kesaksian ini, tapi kiranya melalui kesaksian yang saya berikan ini memberikan motivasi kepada kita bahwa kegagalan adalah sesuatu hal dan hadiah dari Tuhan yang Tuhan tunda untuk menguji iman dan kesetiaan kita sebagai orang percaya. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih kesaksian yang motivasi kita untuk kalau kita gagal, janganlah kita gagal, pasti ada di balik itu. Jadi kita mendengar beberapa kali dia gagal, tapi kalau hanya lulus Banjarmasin, ya hanya di Banjarmasin saja. Tidak dia ke Jakarta, dia ke Pontianak, ya. Saya berasal dari Kalimantan Barat, dari Riau, dari Pontianak 3 jam. Tapi saya tugas selama saya pendeta vikaris saya di Kalimantan Tengah. Tidak pernah
Kalimantan Barat untuk tugas Pranitawa tahun 2002 pada Sintang, tapi istri tidak mau dan saya tetap di Kalimantan Barat. Saya tugaskan di Kayan Utara di Udik. Saudara Krishna Leo, Tanah Siang, saya pernah tugas Tanah Siang. Tapi resotnya masih resot bergabung, masih Kemat. Dan semua desa-desa Tanah Siang sudah saya injak. Jadi kalau cerita Tanah Siang mungkin juga ada kesaksian saya Tanah Siang. Jadi saya kira memberikan kesempatan saya menyampaikan juga berkaitan dengan tugas pelayanan yang saya terima.